Oh iya Pak. Iya pula. Gimana Pak? Apa cerita hari ini? Sehat kalian kan? Pak, coba dengar sedikit nih Pak. Tebak-tebakan aku sedikit sama kalian ya. Teng teng teng. Lagu siapa Pak? Pendek kali nada. Oh pendek kali ya? Teng teng teng. Teng 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 tet. Siapa Pak? Ya, kenal. Judulnya kenal ya? Judulnya ya, tahu ya? Kalau enggak yang ini Pak. Nenenet, nenenet. Itu tahu Pak? Siapa Pak? Lagu apa? Tahu. Tahu ya. Nah, ini susah nih aku tahu. Pasti nggak tahu nih kalian nih. Deng deng ceng cereng. Ayo, siapa Pak? Pendek kali. Pendek kali. Ya cuma segitu cluenya. Nah, ceng 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 ceng. Ceng 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 ceng. Siapa Pak? Tahu Bu. Wah, aku barusan dapat email Wak. Tadi malam ya. Tadi malam aku dapat email dari si Intan dari Stabat dia Wak. Dia minta dibahasin grup Legend. Grup Legend ini asal Liverpool. Ya mungkin kalian udah kenal lah. Tadi kan aku kasih sedikit cuplikan potongan-potongan nadanya kan. Asal Liverpool Inggris, The Beatles. Gas Wak. Masuk barang kapal. Di kota Liverpool, Inggris tahun 1957, ada anak muda umur 16 tahun, Wak. Namanya itu John Lennon. Pernah dengar kalian John Lennon? Iya, John Lennon, Wak. John Lennon ini, Wak, ketemu sama yang namanya Paul McCartney di sebuah gereja di daerah Inggris sana lah. Nah, niatnya si Lennon ini, Wak, mau manggung dengan kawan satu bandnya. Nama bandnya itu The Quarrymen. Basisnya Quarrymen ini kenal lah sama si Paul McCartney. Si basisnya si Quarrymen dikenalin ke si John Lennon. Tadinya niatnya mau ngajak si Paul McCartney ini ikut gabung di bandnya dia. Dah, tujuan sebenarnya itu. Orang itu kenalan, tujuan sebenarnya itu mau ngajak si Paul McCartney gabung ke bandnya dia buat jadi gitaris. Ternyata Wak, namanya anak muda ya kan, si Paul McCartney mungkin umurnya masih belasan tahun juga lah, 16 atau 15 tahun atau 17 gitulah. Namanya anak muda, band baru dibentuk disuruh langsung manggung, gugup si Paul McCartney ini Wak. Gemetaran Wak tuh, gemetaran dia mau manggung, gemetaran, akhirnya nggak sanggup dia manggung waktu itu. Nah, karena dia nggak mampu main, hari itu digantikanlah dia dengan George Harrison Wak. Tahu kalian George Harrison itu? Pernah dengar lah ya namanya ya. Coba kalian bayangin gini Wak, kalian udah ekspektasi aku akan ada pemain band baru nih, gitaris baru nih, dikenalin kawanku. Tiba-tiba udah kenal, gak mampu dia main, gak sanggup dia manggung. Gemetaran kawan tuh si Paul itu. Kayak mana perasaannya si John Lennon coba? Kalau kalian kayak mana coba? Pasti kalian gak pakai lah sama aku, pasti kayak gitu ya kan. Tapi itulah namanya calon bintang ya kan. Dia ini gak nyari pemain yang hebat, dia ini gak nyari pemain yang jago, dia ini nyari teman yang kuat, yang solid. Itu yang dicarinya sama si Lennon tadi Wak. Udah tetaplah orang itu, si Lennon, si George sama si Paul udah tergabung lah 3 orang ya kan. John Lennon, George Harrison sama Paul McCartney gabung lah sama band si Quarrymen tadi tuh. Main lah dia, main sana sini ya kan. Setelah kejadian di gereja tadi tuh ya yang nervous ya kan. Nah di tahun 1959 Wak, drummernya The Quarrymen cabut dari band Wak. Alasannya mau pilih kuliah dia. Kan jelebau kali ya kan. Lagi enak-enak ngebangun band, udah solid, udah berjalan cabut. Kan bingung lah orang-orang si John Lennon sama si Paul tadi. Mau kayak mana lagi nih kita teruskan masalah bandnya, kata dia gitu kan. Karena nggak ada drummer, tinggal bertiga, orang ini ganti nama bandnya Wak. Karena dia pikir Quarrymen itu ada andilnya si drummer lah Wak gitu. Tinggal bertiga kan ya, akhirnya ganti nama band orang ini Wak. Ganti namanya itu kok nggak salah aku Johnny and the Moondog. Bukan Mondok ya Wak, Moondog. Johnny and the Moondog berarti artinya itu Johnny dan anjing bulan ya, kayak gitulah. Gak ngerti lah aku itu kemana filosofinya orang itu ya kan. Sambil orang itu nyari-nyari pemain drummer Wak. Pemain drum kan tadinya tinggal bertiga, drummernya udah cabut. Orang itu manggung dengan nama Johnny and Moondog sambil nyari-nyari pemain drummer. Akhirnya gabunglah Stewart Struggle. Nah gitu lah, nanti kalian lihat nih tulisannya nih. Di sini. Mana Wak? Di sini. Yang betul lah. Di sini ya lebih enak ya. Nah, Stewart Struggle namanya Wak, pemain drum. Kawannya si Bang Lennon, si Stewart Struggle ini. Kita lanjut ya Wak, minum dulu aku. Aus loh. Kopi lah, kopi. Kopi mana tuh? Ih, apalagi nih, lihatlah serbuknya. Masuk. Ya Wak.
Semenjak band orang ini lengkap, akhirnya bergantilah nama bandnya jadi The Beatles. Belum pakai The ya, masih jadi Beatles. Wah, udah lengkap nih pemain bandnya, udah ada gitaris, basis, udah ada drummer, udah ada vokalis ya kan. Ganti nama jadi Beatles. Sambil berjalan berganti lagi namanya jadi Silver Beetle. Terus ganti lagi namanya jadi Silver Beetle. Kok sama ya? Enggak, penulisannya beda, Wak. Silver Beatles sama Silver Beatles. Gitulah, penulisannya yang beda. Kalau kita baca, kalau aku yang baca Silver Beatles saja udah sama lah gitu. Bukan Silver Queen. Silver Queen lain lagi, Wak, dia coklat. Band coklat. Band coklat itu Indonesia kali. Nanti kita bahas ya, Wak. Band coklat ini juga patut dibahas nih, Wak. Band coklat. Kita sekarang ke Beatles dulu, Wak. Oke ya, Wak ya. Udah gantilah namanya orang itu Silver Beatles, jadi Silver Beatles. Akhirnya ditetapkanlah namanya The Beatles. The Beatles inilah yang sampai sekarang kita kenal. Dan paten lah itu, dan namanya itu ya kan, Wak. Kurang paten apa coba? The Beatles. Apa artinya? Tahu kalian artinya apa? Nanti kita cari tahu sama-sama. Bertepatan saat dia jadi nama The Beatles, Wak, masuk lagi si Pete Bish ke dalam band. Jadi bandnya ini ada 5 orang. Ada 5 orang isinya. Ada pemain tambahan lah itu si Pete Bish ya. Oke lah ya. Udah tahu kan dari mulai dia berdiri, awalnya The Quarrymen, terus berganti pemain personilnya beberapa kali, ganti namanya berapa kali, masuk lagi si Pete Bish ya. Itulah tahapnya ya. Di tahun 1961, berarti tahun setelah terbentuknya ya, Wak. Tadi kan terbentuknya kan 1960 ya kan. 1961 si Stewart cabut, Wak, dari band. Kayak mana nih? Baru bentuk nyaman cabut, bentuk nyaman cabut. Ya udahlah, alasannya mau bantu mamanya jualan. Entah jualan pecel dia mungkin. Ya kan? Kosong lah pemain bass, Wak. Kan si Stewart ini kan main bass. Kosong posisi pemain bass. Diisilah sama si Paul McCartney. Terus di tahun 1962, The Beatles ini nih lolos, Wak, lolos audisi untuk masuk ke label rekaman. Label rekaman mereka ini Parlopan ya. Bayangin, Wak, dari 1960 bikin band The Beatles, masuk rekaman 1962, cuman 2 tahun, Wak. 2 tahun prosesnya cuman. Langsung rekaman orang ini, Wak. Rekaman, keluarin 3 single. Single pertama itu dimulai tanggal 6 Juni 1962 di EMI Record di London. Jadi kan tadi kan kita udah bahas nih masalah orang itu prosesnya, mulai dari berdiri tahun 60 sampai 62 orang itu kan dapat label, dapatlah mereka label rekaman, Wak. Udah masuk label otomatis kan terkenal tuh. Ada produser namanya George Martin, bukan Eric Martin. Kalau Eric Martin tuh Mr. Big ya. Oke, Wak. Masuklah si George Martin. Nah, si George Martin ini nggak puas, Wak, sama bininya. Kok sama bininya? Nggak puas si George Martin ini dengan performanya si Pete Bish, ya kan? Giliran udah besar aku dipecat, kata si Pete Bish itu. Coba lah kalian bayangin lah, apa perasaan si Pete Bish itu kayak mana ya kan? Dia yang besar kan, dari mulai di panggung ke panggung dia ikut nimbrung di situ membesarkan The Beatles. Tiba-tiba udah ada label, udah ada produser, dipecat, Pak. Kayak mana coba itu? Nah, terus di bulan September tanggal 4, Wak, rekaman orang ini pertama kali ngeluarin 3 single itu. Ada judulnya Love Me Do, terus Please Please Me, sama Yes I Love You. Pernah dengar kalian yang Love Me Do itu udah hits ya kan? Terus Please Please Me itu udah hits lah itu. Sering lah kita dengar itu lagu-lagu itu sampai sekarang ya kan. Di 11 Februari 1963, Wak, setahun setelah mereka direkrut sama label, mereka merekam 10 lagu dikemas dalam satu album yang namanya albumnya itu Please Please Me, Wak. Itu album pertama mereka tuh. Kalian ingat? Album pertamanya The Beatles adalah Please Please Me. Itu ya, catat ya. Bayangin, Wak, di satu album pertama ini meledak, Wak. 10 lagu itu sampai semua chart atau tanggal lagu yang ada di kota Inggris, di London sana atau di Inggris lah ya, radio-radio atau di TV itu mereka selalu nomor 1, Wak, lagu mereka itu di tahun itu. Jadi di semua tanggal lagu di Inggris mereka juara 1. Gila kan? Kayak mana itu tenarnya coba? Berturut-turut, bukan hanya sekali, berturut-turut sampai kurang lebih 3 bulan lamanya. Makin tenar orang ini, Wak. Ya pertama masih muda ya kan, ganteng pula, lucu pula, gaya-gayanya modis ya kan. Zaman itu kan udah ganteng-ganteng lah ya kan, Wak, ya kayak Dedek. Siapa Dedek Gemas itu siapa, Bang? Siapa Dedek Gemas? Ya, makin jadi sorotan orang ini, Wak. Penggemar nambah, yang cewek-cewek makin tergila-gila, apalagi dengan gaya-gaya orang itu yang luar biasa lah ya kan. Tahu sendiri kalian kayak mana The Beatles, rapi-rapi ya kan. Zaman itu orang rock masih ya kan. Dia tampil dengan performanya yang tampan dan lucu. Seperti aku.
Cocok. Pulang. Cocok gua rasa. Dah. Akhirnya mereka menamailah fans mereka itu, fansnya sendiri ini sebagai Beatles mania, Wak. Mania kayak penggemar sepak bola ya kan. Ya udahlah, itu ciri khas zaman dulu, zaman mereka itu ya kan. Kita kan ikutin perkembangan zaman, kata-kata itu ya kan. Dah, nih biar kalian tahu ya, Wak. Orang ini konser di acara X Sullivan Show, Wak. Penontonnya sampai berapa coba? 74 juta, Wak. Nonton satu konser musik 74 juta, coba kalian bayangin tuh, 74 juta itu setengah populasi Amerika, Wak. Jadi kalian bayangin coba, itu setengah itu nonton konser dia semua. Yang nggak nonton itu siapa? Ya paling nenek-nenek sama anak-anak ya kan. Yang muda-muda kayak kita gini nonton. Bapak-bapak bekumis sedikit nonton. Ibu-ibu agak-agak di bawah sedikit nonton, remaja apalagi. Itu penontonnya sampai 74 juta, Wak. Ngejalanin konser di Amerika waktu itu, ya kan? Nonton semua orang-orang Amerika itu di sana. Sisanya ya tadi itu kayak gue bilang, nenek-nenek sama anak-anak, ya kan? Yang ada di rumah yang nggak pergi ke konser mereka. Nah, di tahun 64, Wak, orang ini jalanin tur dunia, Wak, pertama kali di tahun 64. Faktanya lagi, Wak, di tahun 66 Beatles itu ngebatalin konser tur dunianya ini di Amerika. Alasannya apa? Mereka ngebatalin. Alasannya apa? Coba kalian pikir. Kalau aku bilang nih alasannya nyeleneh sih. Alasannya cuman karena mereka nggak bisa ngedengar suara mereka sendiri di saat manggung karena riuhnya penonton. Hah? Mana itu? Apa yang salah? Soundnya? Enggak lah ya. Soundnya salah, Bang. Kayak gitu, Wak. Dibatalin konsernya karena dengan alasan mereka nggak bisa ngedengar, riuh kali penonton itu. Luar biasa ya kan konsernya, luar biasa kalau aku bilang lah. Suara sound kan nggak kecil, bukan berarti sound orang tuh kayak model sound pesta kita di sini, enggak. Zaman itu mungkin udah pakai sound hebat juga orang itu. Cuman itu pun tak terdengar sama mereka, saking banyaknya itu penonton. Kalian bayangin itu kayak mana bentuknya. Rinding aku nyeritainnya juga di Beatles ini. Legend kali ya soalnya. Akhirnya, Wak, di tur 3 tahun mereka, di tur keliling dunia mereka selama 3 tahun mereka jalanin itu, di 1300 titik konser, Wak. Bayangin, Wak, setiap hari keliling dunia, konser 1300 titik tanpa jeda. Sanggup kalian? Hah? Aku rasa mungkin kalau kalian jadi dia mungkin udah tumbang kalian di titik ke 100. Dia 1300, Wak. Ngejalanin konser 3 tahun tanpa jeda, itu terus keliling dunia. Aku sebagai krunya aja walaupun cuma jadi tukang gulung kabel bosan gue rasanya. 1300 titik lah, Wak. Di tahun 1967, Wak, manajer The Beatles ini meninggal, Wak. Namanya Brian Epstein namanya. Bukan si produser ya, produser lain lagi, ini manajer personal mereka. Si Brian Epstein meninggal dunia. Disitulah mulai mereka agak terpecah, Wak, karena nggak ada yang manage ya kan. Kabarnya juga ada juga yang bilang si Paul McCartney-nya dimusuhin sama kawan-kawannya karena alasannya terlalu dominan nih si Paul McCartney, karena alasannya si Paul apa-apa si Paul lah, gitulah alasan klasik lah kalau aku bilang. Sebenarnya sih ada juga yang bilang karena John Lennon udah mulai kecanduan heroin, Wak, jadi udah nggak mulai produktif lah gitu. Biasalah ada harta, tahta, wanita dan narkoboy, ya kan? Tanggal 20 September, Wak, 1968, Lennon resmi cabut dari The Beatles, Wak. Band yang dia bentuk dengan susah payah, dengan keringat dan air mata, akhirnya dia mengundurkan diri. Pertama kali yang mengundurkan diri di personil band The Beatles itu ya si John Lennon tadi, Wak. Ya kan? Dia yang berdiri kan, dia yang cabut duluan kan. Udah itulah pokoknya udah tenar ya kan, apalagi yang dia cari ya kan. Puncaknya di tanggal 31 Desember, Wak, 1970, Paul McCartney ini angkat bicara. Dia bilang kontrak The Beatles harus dibubarkan. Alasannya itu tadi, personilnya udah kemana-mana. John Lennon udah sibuk dengan kesendiriannya ya. Mungkin dia udah kenal dengan sosok Yoko Ono, mungkin lebih ke hubungan pribadinya ya. Resmilah dibubarkan di tanggal 31 Desember lewat konferensi si Paul McCartney. Nih, cukup kalian aja yang tahu ya, Wak. Jangan kalian kasih tahu lagi ke yang lain. Nanti aku jadi dianggapnya penyebar berita yang enggak. Sebenarnya nih, Wak, si Lennon sama Paul McCartney ini kan kawan dekat, Wak. Kawan dekat ya, pantas lah jadi kawan dekat. Dari tahun 1953 lah pula orang tuh kenal ya kan. Dari main di Quarrymen yang tadinya cuman main di band gereja, ngisi-ngisi acara-acara gereja, sampai ke acara-acara pesta ya kan mungkin. Sampai besar sebesarnya ini ya wajar kalau dia jadi kawan dekat. Ternyata mereka musuh bubuyutan juga. Kalian bayangin tuh, kawan dekat, rival berat. Kayak gitulah bahasanya.
Di tahun 1973 sampai 1975 awal, si John Lennon bilang di konferensi pers kalau dia dengan Paul McCartney sekarang sudah baikan. Berarti kan rumor yang ternyata mereka musuh bebuyutan itu benar dong. Di hari itu juga dia menyatakan mengundurkan diri, dia mau pulang kampung, dia mau hidup lebih tenang. Gak lama setelah konferensi pers itu, John Lennon ditembak mati oleh penggemarnya sendiri di depan pintu apartemennya, Wak. Nah, itu berita yang pada masa itu menjadi berita yang menggemparkan. Sosok John Lennon, musisi yang lagi digandrungi saat itu, ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Gak tahu kita apa motifnya, nanti coba kita bahas, kita cerita lagi di video selanjutnya karena ini bakal panjang. Sebenarnya gak cukup waktu beberapa video untuk ngebahas si sosok The Beatles dan personil-personilnya ini. Ini aku persingkat aja nih buat kalian nih. Setelah meninggalnya John Lennon, George Harrison juga menyusul meninggal karena kanker paru-paru yang dia idap selama bertahun-tahun. Jadi sekarang tinggal 2 personil lah The Beatles itu, si Ringo Starr. Kok Ringo Agus? Ringo Agus sama Vincent ya kan? Ringo Starr sama si Paul McCartney yang masih hidup sampai saat ini. Jadi gitulah, Wak, ceritanya ya. Sebenarnya masih banyak nih yang hal bisa kita bahas nih dari The Beatles nih. Dari mulai sosoknya, personilnya, ceritanya itu panjang sebenarnya, punya video yang berapa part nantinya ya. Tapi berhubung aku harus les piano hari ini, guruku udah datang. Jadi Iya pula. Gak percaya dia, Wak. Udah datang itu. Jadi cukup sampai di sini ya, Wak. Oh iya, Wak. Iya pula.